لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Kita melanjutkan kajian tafsir juz 6 dari Al-Quran, surat Al-Ma'idah, dimulai dari ayat 41 hingga ayat 43 insyaallah ta'ala. Ana bacakan terlebih dahulu ayat-ayat yang akan kita bahas insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladhina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum ومن الذين هادوا سماعون للكذب سماعون لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلم من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم سماعون للكذب أكالون للسحت فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladhina yusari'una fil kufr. Wahai Rasul, wahai Muhammad, la yahzunka alladhina yusari'una fil kufri. Janganlah alladzina yusari'una fil kufr, orang-orang yang bergegas dalam kekufuran, itu membuatmu sedih. Janganlah orang-orang yang bermusa'arah dalam kekufuran membuatmu sedih. Dimaknai oleh para ulama, mereka ini adalah orang-orang yang bergegas dalam kekufuran dalam hal berwala terhadap orang-orang kafir, berwala atau pro kepada orang-orang kafir, baik dalam urusan politik maupun dalam urusan keagamaan.
janganlah hal tersebut membuatmu sedih, karena mereka tidak akan mampu untuk menandingi Allah Subhanahu wa taala. La yahzunka alladhina yusari'una fil kufri minal ladzina qalu, ada dua orang, ada dua pihak. Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Wahai Rasul, janganlah orang-orang ini membuatmu sedih. Siapa orang-orang ini? Yang pertama, alladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Yaitu orang yang mereka berkata kami beriman dengan mulut mereka, sedangkan kalbu mereka tidak beriman. Yang kedua, wa minal ladzina hadu. Yaitu orang-orang Yahudi. Yang pertama orang munafik, yang kedua orang Yahudi. Itu mereka yang berwala kepada orang-orang kafir. Maka kehadiran orang-orang munafik dan juga orang-orang Yahudi jangan membuatmu sedih berlebihan. Ya, jadi tadi apa? Minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum, itu munafiqun, orang munafik. Wa minal ladzina hadu, itu orang Yahudi. Taib. Kemudian Allah sebutkan ini tergantung wakaf, dari mana kita wakaf di sini. Ya kan, di ayat tersebut ada dua pilihan wakaf. Iya enggak? Ada enggak? Jadi antum tafadhal mau wakaf di mana? Walam tu'min qulubuhum, wakaf selesai. Atau antum mau wakaf di minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum wa minal ladzina hadu. Ya, dan di mana antum wakaf, maka di situ ada ilmu yang berbeda, ada faedah yang berbeda. Kalau antum wakafnya di walam tu'min qulubuhum, maka berarti ayat ini bicara awal ayat ini bicara tentang orang munafik. Kalau misalnya antum wakafnya di wa minal ladzina hadu, berarti orang-orang yang bermusyawarah dalam kekufuran, itu munafik dan juga orang Yahudi juga. Ya, taib ala kulli hal. Ya, gitu ya. Nah, ayat lanjutannya adalah kalau misalnya walam tu'min qulubuhum, antum wakaf di situ, berarti antum mulai ibtida dari wa minal ladzina hadu sama'una al-kadhibi sama'un liqaumin akharin lam ya'tuk. Maka sama'una al-kadhibi sampai seterusnya menjadi sifat untuk atau menjadi khabar untuk minal ladzina hadu. Tapi kalau antum waqafnya di wa minal ladzina hadu, maka sama'una al-kadhibi sama'un liqaumin akharin lam ya'tuk, itu semua kena di mana? Para munafik dan juga orang-orang Yahudi. Maka tafadhal di mana antum waqaf, maka di situ ada faedah ilmiah di situ. Taib, apa arti di sini wa minal ladzina hadu? Orang-orang Yahudi sama'una al-kadhibi. Qaumun sama'un. Sama'un itu yang sering mendengarkan kabar. Ya, anta rajulun sama'. Ya, misalnya anta rajulun sama'. Berarti antum itu seorang yang rajin nguping. Kepo, ya, apa-apa pengen tahu. Nah, ini sama namanya. Ya. Tapi cukup sama saja, ya enggak, karena sama ini sifat yang tidak tercela atau tidak terpuji secara zat, tergantung apa yang dia dengar. Kalau sama di sini yang didengar adalah ilmu faedah, maka sama. Kun sama'an, jadilah seorang yang sama. Tapi kalau yang didengar adalah lagu-lagu, atau didengar adalah lagu, atau didengar adalah kelayan atau ghibah, namimah dan seterusnya, maka ini tentu menjadi seorang sama' yang buruk. Mereka ini Yahudi dan munafikin, terutama Yahudi, mereka sama'un, suka menyimak Nabi SAW lil kadhib, tapi tujuannya adalah untuk kadhib, yaitu untuk bisa berkata dusta tentang Nabi SAW. Gimana? Faham gak maksudnya, ikhwan? Jadi mereka itu ngorek info, mendengar tentang Islam, tapi tujuannya untuk menyebarkan tentang Islam info-info yang justru berseberangan dengan apa yang mereka dengar. Gitu loh. Ada orang yang memang memiliki hasad dan keburukan dalam kalbunya terhadap fulan. Ya. Maka dia pun mencari tahu tentang fulan, tapi mencari tahunya itu bukan untuk mengungkapkan ke orang lain hakikat sebenarnya, melainkan justru mencari tahu
dan menceritakan ke orang yang justru bertentangan dengan apa yang dia ketahui dari orang tersebut. Ya. Tidaklah ini terjadi, hal-hal kayak ini, sikap ini terjadi pada diri seseorang atau kaum, melainkan pasti mereka karena memiliki apa? Memiliki hasad atau kebencian. Samma'una lil kadhib. Rajin nyimak tapi untuk berdusta. Samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Ya, mereka juga suka menyimak untuk memperdengarkan kepada kaum lainnya yang belum pernah ketemu dengan Nabi SAW, yaitu ahlu Khaybar. Ahlu Khaybar banyak yang belum pernah ketemu dengan Nabi. Maka orang-orang Yahudi kemudian mengorek-ngorek info tentang Nabi Muhammad SAW. Dan kemudian orang-orang Yahudi ini mengabarkan kepada ahli Khaybar hal-hal tentang Nabi Muhammad SAW yang tidak terdapat padanya. Jadi berdusta mereka, sehingga nama Nabi Muhammad SAW itu tercoreng gara-gara kedustaan orang-orang Yahudi. Ya, maka ini hati-hati sama yang seperti ini. Udah ada niatan yang tidak baik terhadap Nabi Muhammad SAW. Nah di sini ikhwan disebutkan minal ladzina hadu samma'una al-kadhibi samma'una al-qaumin akharin lam ya'tu. Ada juga ayat yang merupakan atau ada juga sababun nuzul untuk ayat ini. Ya. Jadi ada kisahnya begini, ikhwan. Ada seorang pria dan seorang wanita yang tergolong syarif, golongan mulia, ya apa namanya? Di Indonesia apa namanya? Kastanya beda, syarif gitu, apa ya namanya? Priai, apa ya? Orang syarif lah gitu, orang-orang kelas elit lah gitu ya, di kalangan ahli Khaybar. Khaybar dekat Madinah. Jadi ada seorang pria dan wanita, qadarullah, berzina. Dan keduanya dalam keadaan muhsan. Apa hukum had zina untuk muhsan, ikhwan? Untuk yang sudah menikah, apa hukum had zina? Dirajam sampai mati, ya. Ya. Di Taurat, hukum hadnya adalah rajam. Di Taurat. Namun orang-orang Yahudi ini kurang setuju gitu, karena ini yang berzina ini adalah siapa? Orang syarif di antara mereka. Dan di Khaybar ini juga banyak orang Yahudi, ini orang Yahudi. Ya. Maka mereka pun mulai berfatwa apa? Untuk kasus orang ini yang dia ada di dekat Yathrib, dekat Madinah ini, bukan rajam, melainkan cukup dipukul gitu. Ya, kata mereka. Ala kulli hal kemudian berdiskusi dengan Bani Quraidah yang juga merupakan kalangan Yahudi, dan tapi Bani Quraidah dan lainnya, mereka merekomendasikan ini, salu Muhammadan aniz zaniyaini idza ahsana ma hadduhuma. Coba tanya tuh Muhammad. Kan Muhammad udah di Madinah. Tentang dua pezina, kalau keduanya muhsan, sudah pernah menikah dan berzina, apa hukum hadnya? Kata mereka nih, ya. Direkomendasikan sama sesama Yahudi diskusi nih. Fa in amarakum bil jaldi faqbalu minhu. Kalau misalnya Muhammad memerintahkan kalian untuk menghukumi dua orang ini dengan hukuman jald, apa jald tuh? Cambuk. Maka iqbalu minhu, terima. Wa in amarakum birrajmi fahdharuhu wa la taqbalu minhu. Nah, kalau misalnya kalian diperintahkan oleh Muhammad untuk menghukumi rajam sampai mati, maka waspadailah itu dan jangan kalian ikuti. Jadi ke Nabi Muhammad itu cuma formalitas untuk melegalisir bahwasanya apa? Enggak ada rajam. Gimana, paham enggak? Lihat orang Yahudi tingkahnya kekanak-kanakan banget. Ya. Maka kemudian mereka pun membawa kedua orang itu, yaitu pria dan wanita yang telah berzina itu, kepada Nabi Muhammad SAW. Dibawa atau dihakimi ke Nabi Muhammad SAW. Maka golongan itu, ya, kemudian
akhirnya orang-orang Yahudi itu datang kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya mereka orang Yahudi ini berkata kepada Bani Nadir dan juga Bani Quraidah, diskusi. Kita mau nanya nih sama nama Muhammad ya. Maka kata orang-orang Bani Quraidah dan juga orang-orang Bani Nadir, "Idzan wallahi ya'murukum bima takrahun." Demi Allah, kalau memang kalian akan bertanya ke Muhammad, pasti Muhammad itu bakal memerintahkan kalian hal yang kalian benci, yaitu rajam. Jadi sebenarnya mereka udah tahu tuh. Ya. Tapi tetap ya ke Muhammad aja gitu. Di antara pembesar-pembesar Yahudi ketika itu datang kemudian. Maka berkata mereka ketika Muhammad, "Ya Muhammad, akhbirna 'anil zani waz zaniyati idza ahsana ma hadduhuma fi kitabik." Tolong Muhammad, kabarkan kepada kami tentang pezina laki-laki dan pezina perempuan yang sudah pernah menikah. Dua-duanya sudah pernah menikah masing-masing. Apa hukum had untuk mereka di kitabmu ini? Hukum had untuk mereka di mana? Di Al-Quran. Maka Nabi prepare, mempersiapkan dulu. Hal tardawna bi qada'i, kata Nabi SAW. Kalian bakal ridho nggak dengan keputusan aku, yaitu sesuai kitabullah? Kata mereka orang Yahudi, "Na'am." Iya, kami akan ridho. Ya. Kemudian turunlah malaikat Jibril membawa ayat tentang rajam. Maka Nabi SAW pun mengabarkan kepada mereka bahwa saya turun ayat tentang rajam. Fa'abau an ya'khudhu bih. Maka mereka pun kemudian menolak untuk mengikuti itu. Jadi sebenarnya maunya apa? Pas udah dijawab, nggak mau. Ya, gimana ini? Akhirnya kemudian malaikat Jibril menawarkan kepada Nabi Muhammad SAW, "Ij'al bainaka wa bainahum Ibnu Suriyah," namanya. Cari orang namanya Ibnu Suriyah untuk menjadi wasithah di tengah-tengah antara Nabi Muhammad SAW dan kitabullah dengan keinginan dengan orang-orang Yahudi. Ya. Maka Nabi Muhammad SAW kemudian bertanya kepada mereka, "Kalian tahu nggak seorang pemuda Amrod, Syab Amrod namanya. Amrod itu yang nggak berjenggot." Ya, kayak beliau ini, berjenggot sedikit, Amrod. Ya. A'war. Ya, dia tinggal di daerah Fadak, ya, dekat Khaybar. Namanya Ibnu Suriyah. Ibnu Suriyah. Maka berkata orang Yahudi, "Oh, na'am. Kami kenal itu Ibnu Suriyah." Ya, maka Nabi bertanya, "Fa ayyu rajulin huwa fikum?" Ibnu Suriyah itu bagi kalian itu siapa? Gitulah. Maka orang Yahudi ini bilang, "Huwa a'lamu yahudiyyin baqiya ala wajhil ardi bima anzalallahu subhanahu wa ta'ala ala Musa fit Taurat." Ibnu Suriyah itu adalah orang Yahudi yang paling berilmu yang masih tersisa di muka bumi ini. Paling berilmu terhadap apa yang Allah Ta'ala turunkan kepada Musa di dalam Taurat. Paling ahli tafsir, paling mantap lah. Maka kemudian diutuslah Ibnu Suriyah kepada Nabi SAW. Maka dia, "Anta Ibnu Suriyah? Engkau Ibnu Suriyah?" "Naam," kata Ibnu Suriyah. "Wa anta a'lamul Yahud? Engkau orang Yahudi paling berilmu?" Kata Ibnu Suriyah, "Kadzalika yaz'umun." Yaitu kata mereka, gitu. Ya, bagi mereka begitu. Kata Nabi, "Ataj'alunahu baini wa bainakum?" Kamu pengen enggak menjadi penengah antara kubu Islam dengan kubu Yahudi? Nah, mau dia. Maka kemudian Nabi SAW meminta untuk diberitahu, "Unsyiduka billahi alladzi la ilaha illahu." Saya mengajak bicara kepada kamu dengan mengatasnamakan Allah yang tiada yang berhak disembah selain Allah Ta'ala, kecuali Allah Ta'ala, yang telah menurunkan Taurat pada Musa. Dan Rasulullah sebutkan kemudian beberapa hal yang ada di surat Al-Baqarah dari kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah berikan kepada Bani Israel. Maka siap, na'am, iya. Ya. Terus Nabi SAW bertanya, "Hal tajiduna fi kitabikum ar-rajma ala man ahsan?" Wahai Ibnu Suriyah,
apakah kalian, yaitu orang Yahudi, mendapatkan di kitab kalian ayat rajam terhadap orang pezina yang setelah menikah? Maka Ibnu Surya bilang, "Naam." Iya, ada. Ya. Terus dijelaskan oleh Ibnu Surya dengan sejelas-jelasnya. Ya. Dengan sejelas-jelasnya, dijelaskan. Ya. Maka Nabi kemudian bertanya kepada Ibnu Surya, "Fama kana awwalu ma tarakhastum bihi amrullah?" Tahu enggak Ibnu Surya? Kata Nabi, hal pertama atau perintah Allah pertama yang paling bahasa salah. Apa hal pertama dari perintah Allah yang telah dilewatkan oleh orang Yahudi, yang telah ditarokhos, yaitu dianggap murah oleh Yahudi, tidak diindahkan oleh Yahudi? Hal pertama yang paling tidak diindahkan oleh Yahudi itu apa? Tahu nggak? Maka kata Ibnu Surya, kunna idza akhadna asy-syarifah taraknahu wa idza akhadna ad-dha'ifah aqamna 'alaihi al-hadd. Hal paling pertama gara-gara itu, ya. Perintah Allah yang paling pertama kita rendahkan adalah seperti ini. Kita kalau misalnya menangkap orang yang mulia, kita tinggalkan dia. Dan ketika kita menangkap orang yang lemah, kita akan lakukan hukum had buat dia. Itu gara-gara itu ya Muhammad. Fakathura zina fi ashrafina. Maka banyak terjadi merebak perzinahan di kalangan elit kita. Gitu. Ya. Itu salah satu kisah sababun nuzul yang disebutkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, Al-Imam As-Suyuti dalam tafsirnya, Ibnu Katsir dalam tafsirnya. Maka turunlah kemudian ayat ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladzina yusari'una fil kufr. Ini tadi berkaitan dengan Ibnu Surya. Ya, Ibnu Surya. Nah, sekarang dalam riwayat lain ikhwan tentang sababun nuzul ayat ini. Ya, disebutkan oleh Imam Malik dalam Muwatta dan juga Imam Bukhari, dan ini yang riwayat yang lebih masyhur sebenarnya tentang sababun nuzul ayat ini. Yang ini nih. Dari riwayat Abdullah bin Umar, Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Jadi ketika itu innal yahuda ja'u ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakaru lahu anna rajulan minhum wa imra'atan zanaya. Jadi orang-orang Yahudi mereka datang ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka kemudian mengisahkan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ada seorang pria di antara mereka dan perempuan di antara mereka berzina. Ya. Maka faqala lahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah SAW berkata kepada mereka, "Ma tajiduna fit Taurati fi sya'nir rajam?" Kalian dapetin apa di Taurat dalam urusan rajam? Ada enggak di situ? Di Taurat. Maka mereka akan bilang, nufaddihuhum wa yujladun. Gini ya Muhammad, di kitab kami orang yang berzina ini bakal kita arak-arakin gitu loh, apa namanya? Ya, dikelilingin, maksudnya diaipin, apa namanya? Dijelek-jelekin, dan mereka ini yang berzina ini akan dicambuk. Maka tertibanya Abdullah bin Salam berkata, Abdullah bin Salam kan mantan ex-Yahudi ya. Kadzabtum inna fiha la ayatar rajmi. Ngapusi tok kayak. Ya, ngomong tok, ngapusi. Di dalam Taurat ada ayat rajam. Fa'atau bit Taurat fanasharuha maka kemudian mereka disuruh, mana Tauratnya? Coba buka. Mereka pun membagi-bagi Tauratnya, atau bukan membagi apa? Membukanya gitu. Fa wadda'a ahaduhum yadahu ala ayatir rajmi. Ya, seorang dari mereka tuh mendapatkan surat yang di dalamnya ada ayat rajam. Kemudian sengaja pas lagi baca, jemarinya itu nutupin ayat rajam. Faqara'a ma qablaha wa ma ba'daha. Maka dia pun membaca ayat yang di atas dan ayat yang di bawah ayat rajam tersebut. Dilewatin, di skip. Maka kata Abdullah bin Salam, irfa' yadak. Angkat itu jempolmu tuh, angkat. Panjul. Angkat jempolmu. Farafa'a yadahu
idza fiha ayatur rajm. Dia angkat, ternyata di situ ada ayat rajam. Maka mereka kemudian berkata, mereka orang Yahudi berkata, sodako ya Muhammad, fiha ayatur rajam. Bener wahai Muhammad, di dalamnya ada ayat rajam. Lihat orang Yahudi kok, ya gimana ya? Gimana ya? Apa ya? Kok, aduh, nggak kayak lucu gitu loh mereka tuh. Ya lucu tapi neraka gitu lucunya itu masalahnya. Oh di dalamnya ada ayat rajam ya Muhammad, bener itu. Fa'amara bihima Rasulullah SAW farujima. Maka Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk dirajam. Maka berkata, itu sebab nuzulnya khalas. Sebab nuzul turunnya ayat, Ya ayyuhar rasulu la yahzunka alladhina yusari'una fil kufur. Ya. Nah, wa minal ladzina hadu samma'una al-kadhib. Orang-orang Yahudi mereka banyak mendengar info tentang Nabi, tapi untuk menyebarkan kedustaan terhadap Nabi SAW. Tentang Nabi SAW. Samma'una al-kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tuk. Mereka samma'un ya. Banyak mendengar untuk disebarkan ke kaum yang mereka sendiri belum yang kaum tersebut belum pernah bertemu dengan Nabi SAW, yaitu ahlu Khaybar. Ya, jadi orang Yahudi Khaybar inilah yang dimaksud. Ya, mereka mengabarkan ke orang-orang Yahudi Khaybar tentang Muhammad bahwasanya nggak ada hukum rajam. Padahal enggak. Akhirnya tabayun dan akhirnya ketemu juga. Bahkan di kitab mereka sendiri. Yaquluna in utitum hadza yuharrifuna al-kalima min ba'di mawadhi'ih. Ya mereka biasa menyelewengkan kalimat setelah tertatanya kalimat tersebut. Yaquluna in utitum hadza fakhudhuhu wa illam tu'tahu fahdharu. Itu yang dikatakan oleh Bani Quraidzah dan lainnya. Wahai kaumku, kalau misalnya kalian diberikan ini yaitu hukum cambuk, maka ambil hukum cambuknya dari Nabi SAW. Wa illam tu'tahu fahdharu. Kalau misalnya kalian dikasih hukum lainnya yaitu hukum rajam, maka hati-hati jangan ikutin. Itu kayak gitu mereka. Lihat ya orang Yahudi ketika itu. Ya meskipun bengal kayak gini, tapi mereka ingin menghukumi orang yang berzina. Lah kalau sekarang, ya gitu kan gitu. Beda jauh, berarti masih lebih soleh. Mereka nih jauh lebih soleh. Dan lebih solehnya ini udah keparat kayak gini orangnya. Ya, mendustakan Nabi dan mendistorsi kebenaran dan seterusnya. Wa may yuridillahu fitnatahu falan tamlika lahu minallahi syai'a. Masyaallah. Masya Allah. Barang siapa yang Allah inginkan fitnah terhadap orang tersebut, fitnah tahu, ya, yaitu siapa yang Allah Ta'ala inginkan untuk menyesatkan orang tersebut. Fitnah di sini bisa artinya dolal, bisa artinya halak, bisa artinya azab. Siapa yang Allah Ta'ala inginkan terjadi azab atau kehancuran atau kesesatan pada dirinya, falan tamlika lahu minallahi syai'a, maka kamu tidak memiliki kekuatan apapun untuk dia dibandingkan Allah Subhanahu wa taala, sedikit pun untuk menolak perkara yang Allah Ta'ala inginkan pada orang tersebut. Karena hidayah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita menemukan orang dol, sesat, ya, sesat dari segi agama, dari segi ritual, dari segi akhlak dan seterusnya, kita nggak bisa memberikan hidayah kepada hidayah taufik, nggak bisa. Kita hanya bisa memberikan hidayah ilmu dan irsyad. Tetapi insya Allah kalau seseorang ikhlas dalam menasihati dan mendoakan dengan baik, Allah bukakan pintu hidayah buat dia. Ya, falan tamlika lahu minallahi syai'a. Ini menunjukkan bahwasanya kita tidak boleh merasa jumawa, bisa mengajar orang, bisa punya murid banyak, bisa orang tuh manut sama kita. Jangan jumawa, karena ya barangkali itu ghurur, atau boleh jadi itu malah fitnah buat orang tersebut. Ulaika alladzina lam yuridillahu an yutahhira qulubahum. Mereka ini, ya orang-orang yang disebutkan tadi sifat-sifatnya, mereka adalah orang-orang yang Allah Ta'ala tidak menginginkan untuk mensucikan kalbu mereka. Di sini ada singgungan tathhirul qalb, membersihkan atau mensucikan hati. Di mana coba mensucikan hatinya? Yaitu di berhukum dengan hukum Allah. Ini yang banyak dari kita ini, namanya mensucikan hati itu hanya di tazkiyatun nufus.
Atau disebut mau'idhah itu apa sih mau'idhah? Mau'idhah itu tazkiyatun nufus. Enggak mesti mau'idhah itu tazkiyatun nufus. Enggak mesti. Mau'idhah itu masuk ke seluruh bab nasihat. Yaitu mau'idhah adalah menasihati apa-apa yang bermanfaat untuk pihak yang dinasihati. Itu mau'idhah. Enggak mesti mau'idhah itu harus berkenaan dengan hari akhir terus. Enggak mesti. Bahkan ketika kita menyebutkan ini halal, ini haram, itu mau'idhah hasanah juga. Iya. Ya, maka di sini tathhir qulub, membersihkan kalbu di sini, mereka adalah orang-orang yang Allah tidak mau membersihkan hati mereka. Maka ini kan kaitannya dengan fikih kan? Dengan fikih. Hukum rajam, hukum had. Maka hukuman rajam atau had, atau hukuman had pada umumnya, dan hukum halal dan haram, itu semua kalau ditunaikan, itu bisa menjadi tathhirun lil qulub, pembersihan hati-hati. Lahum fid dunya khiz. Mereka mendapatkan kerendahan atau kehinaan di dunia. Walahum fil akhirati azabun azim. Dan mereka mendapatkan azab yang besar di akhirat. Itu hukuman untuk mereka di akhirat. Fid dunya wal akhirat. Di dunia dan juga di akhirat. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht. Samma'una lil-kadhibi akaluna lis-suht. Ini dia ditakkid lagi sama Allah Ta'ala. Mereka ini samma'un lil-kadhib. Mereka sangat-sangat suka nyimak, tapi untuk berdusta gitu tentang Nabi Muhammad dan agama Allah. Dan selain itu, mereka akaluna lis-suht. Mereka suka melahap as-suhut, yaitu al-haram. Ya, al-haram. Hal-hal yang haram. Ya. Dan dihikayatkan bahwasanya kanu yartashuna wa yaqduna liman rasyahum. Mereka itu suka menerima suapan dan baru mau mengqadha atau menerapkan hukum bagi orang yang, atau untuk maslahat orang yang memberi mereka suapan atau sogokan. Ya, begitu. Jadi mental Yahudi kira-kira ada nggak di negeri-negeri Muslim ya kan? Kalau nggak nyogok dipersulit. Sampai Valentino Rossi aja nggak bisa lolos. Jadi harus pakai jalur gorong-gorong ya gitu. Qaddarullah. Akaluna lis-suht. Ya. Fa in ja'uka fahkum bainahum aw a'rid anhum. Maka wahai Muhammad, kalau misalnya mereka ini orang-orang yang datang kepadamu, ada dua opsi pilihan. Kamu mau apa? Fahkum bainahum atau a'rid anhum. Terserah. Berhukum dengan hukum Allah antar mereka, tafadhal, bagus. Kalau engkau wahai Muhammad pengen memalingkan diri, enggak mau, maka itu juga bagus. Wa in tu'rid anhum fala yadurruka syai'a. Tapi tak perlu diketahui, kalau misalnya engkau wahai Muhammad tidak mau menghukumi mereka, berpaling dari mereka, maka enggak masalah. Fala yadurruka syai'a. Enggak bermudarat buat kamu. Tapi wa in hakamta fahkum bainahum bil qist. Tapi kalau emang wahai Muhammad engkau berkehendak untuk menghukumi mereka, maka berhukumlah di tengah-tengah mereka dengan al-qist. Dengan apa? Keadilan. Innallaha yuhibbul muqsitin. Ini juga ada faedah, ikhwan. Bahwasanya seorang qadhi atau hakim muslim di negeri Islam, di negeri muslim, maka dia ketika dihamparkan padanya permasalahan orang kafir, ini hakim ini wajib berhukum apa enggak? Jawabannya tidak, melainkan dua pilihan. Imma hakim ini berhukum di antara orang kafir ini dan wajib untuk al-qist, adil, sesuai syariat Allah, atau boleh menolak
au a'rid anhum. Enggak, saya menolak menghukumi orang-orang kafir zimmi. Saya hanya mau menghukumi orang muslim. Begitu harus. Tapi kalau pakai demokrasi nggak bisa gitu ya, kan? Semua agama sama, itu kalimat kufur malah itu. Coba, semua agama sama kalimat kufur nggak ya, kan? Kufur. Anak khawatirnya nggak ada udzur bil jahal dalam masalah ini, kan? Anak khawatirnya begitu. Na'udzubillah min dzalik. Tapi anak lebih khawatir lagi kalau anak mengkafirkan langsung, lebih khawatir lagi karena bahaya. Cuman mengatakan semua agama itu sama, dan ini nggak perlu ditafsirkan husnudzon, nggak perlu. Karena mengatakan hal tersebut secara zat sudah kekufuran. Semua agama sama. Na'udzubillah min dzalik. Inna dina indallahil Islam. Yang ngomong kalau orang kafir, yang ngomong ya udah kafir pada zatnya. Tapi kalau yang ngomong orang Islam, ini muskilah. Itulah ya ikhwan, fitnah dari kekuasaan. Itulah fitnah dari kekuasaan, fitnah dari syahwat. Yang mana karena syahwat seseorang yang tadinya mungkin istiqamah, dia bisa menyimpang dengan sejauh-jauh penyimpangan. A'udzubillah min dzalik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa kaifa yuhakkimunaka wa 'indahumut Tauratu fiha hukmullah, thumma yatawallawna min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin." Dan bagaimana mereka bisa menjadikanmu sebagai hakim, wahai Muhammad, padahal mereka itu punya Taurat, di dalamnya ada hukum Allah. Kemudian setelah engkau hakimi, mereka malah yatawallawna ba'da dzalik. Mereka berpaling, gak mau ikut dengan hukum engkau. Wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu bukan orang mukmin. Jadi aneh gitu. Allah Ta'ala beristighrab di sini. Dan Allah Maha tahu segalanya. Ya, mandang aneh kelakuan orang Yahudi. Kok bisa mereka itu menjadikan engkau yang Muhammad sebagai hakim? Mereka punya kitab, ada hukumnya tersendiri, kemudian setelah diberitahu hukum-hukum yang di kitab mereka sendiri, mereka malah berpaling. Ini gimana? Gitu kan? Serius apa enggak ini beragama? Ya seperti itu ikhwan, kelakuan dari manusia-manusia Yahudi pada zamannya, dan mungkin pada sekarang juga masih tersisa buruknya kelakuan nenek moyang mereka. Tapi kita lanjut insyaallah kajian Kaifa takun miftahan lil khair, yang insyaallah merupakan kajian terakhir kita untuk kitab tersebut, insyaallah khataman pada hari ini. Tapi nggak ada nasi kembuli lah. Apa ya? Ane jadi dimatiin. Sallallahu alaihi wa sallam wa ala alihi wa sahbihi.